Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahela Rafajile dengan NIM 240608500007 dari Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, wajib melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah dan asal-usul terbentuknya bahasa Indonesia itu sendiri. Pada saat perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa di Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Penetapan itu pun merupakan awal bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Selain kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Nah, di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi negara, yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, yang ketiga, perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah, dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun berbentuk tulisan. Bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa di Kepulauan Nusantara sudah sejak lama digunakan sebagai bahasa perhubungan. Sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau terlebih tepatnya disebut dengan bahasa Melayu kuno yang menjadi cikal bakalnya telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain sebagai bahasa perhubungan, pada zaman itu bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan sebagai bahasa resmi kerajaan. Bukti-bukti sejarah seperti prasasti kedudukan Bukit di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, prasasti Karang Berahi antara Jambi dan Sungai Musi yang bertuliskan pra-nagari dan berbahasa Melayu kuno. Selain itu, prasasti di Gandasuli di Jawa Tengah per tahun 632 dan prasasti Bogor bertahun 942 yang berbahasa Melayu kuno menunjukkan bahwa bahasa tersebut tidak saja dipakai di Sumatera, tapi juga dipakai di Pulau Jawa. Beberapa alasan lain yang mendorong dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Yang pertama, bahasa Indonesia sudah merupakan lingua franca, yakni bahasa perhubungan antara di Indonesia. Yang kedua, walaupun jumlah penutur aslinya tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa Madura, bahasa Melayu memiliki daerah penyebaran yang sangat luas yang melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lain, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing lagi. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana sehingga relatif mudah dipelajari. Yang kelima, faktor psikologis, yaitu adanya kerelaan dan kinesapan dari penatur bahasa Jawa dan Sunda, serta penatur bahasa-bahasa lain. Yang keenam, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya, EYD berubah menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam, perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Dalam hal ini, EBI dibentuk atas dasar EYD. Sebelumnya hanya saja pada EBI terdapat penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang digunakan yang dapat terlihat adalah sebagai berikut.
Yang pertama, penambahan huruf vokal diftong. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Yang ketiga, penggunaan huruf tebal dalam EYD. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres-kongres dalam rangka membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan yang rutin dilaksanakan ini diberi nama Kongres-Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan di Kota Medan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938. Pada Oktober, tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954, Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta. Kongres Bahasa yang keempat dilaksanakan di Jakarta dari 21 sampai 26 November 1983. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia yang keenam dilaksanakan di Jakarta yakni pada 28 Oktober sampai 2 November 1993. Lalu, Kongres Bahasa Indonesia yang ketujuh dilaksanakan di Hotel Indonesia yakni pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 diselenggarakan di Jakarta yakni pada 14 sampai 17 Oktober 2003. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 dilaksanakan di Jakarta yakni pada 28 Oktober sampai 1 November 2008. Kongres Bahasa Indonesia yang terakhir yaitu yang ke-10 dilaksanakan di Jakarta yakni pada 28 sampai 31 Oktober 2013. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua.